Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai hak-hak wajib pajak orang pribadi. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 5 orang. Anggota yang pertama ada Benedictus Fulbert dengan NIM akhir 805. Anggota kedua ada Vanessa Orbit dengan NIM akhir 670. Anggota ketiga ada Alfian Arif dengan NIM akhir 309. Anggota keempat ada Aji Bagas dengan NIM akhir 566. Dan anggota terakhir ada Stefani Karisa dengan NIM akhir 097. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita sampaikan di dalam materi PowerPoint ini itu meliputi 7 poin. Poin yang pertama ada pengantar, poin yang kedua ada hak wajib pajak, poin ketiga ada jenis keringanan sanksi, poin keempat prosedur pengajuan keringanan, poin kelima syarat dan ketentuan, poin keenam contoh kasus, dan poin yang terakhir meliputi kesimpulan dan juga penutup. Sesuai pokok bahasan yang telah dibacakan, yang pertama kami akan menyampaikan mengenai pengantar pajak dan hak dari wajib pajak. Pajak menjadi suatu hal yang penting dalam menopang kehidupan bersama di dalam sebuah negara. Pajak yang dibebankan kepada perorangan atau badan sesungguhnya ditujukan untuk mencapai suatu kebaikan bersama atau disebut sebagai bonum commune, untuk mencapai suatu telos negara. Dari data yang kami temukan bahwa sekitar 68,6% pendapatan negara berasal dari pajak. Maka karena sangat krusialnya peran pajak, negara membebankan kewajiban perpajakan ini kepada perorangan atau badan yang nantinya disebut sebagai wajib pajak. Jika kita merujuk pada Undang-Undang KUP, maka akan ditemukan suatu definisi mengenai wajib pajak. Wajib pajak adalah orang perorangan atau badan yang memiliki peran sebagai pembayar pajak, pemungut pajak, dan juga pemotong pajak yang memiliki hak dan kewajiban. Karena memiliki hak dan kewajiban, maka di dalam PPT yang akan kami sampaikan ini akan membahas salah satu hak dari wajib pajak perorangan, yaitu untuk mengajukan keringanan sanksi administrasi. Hak ini timbul dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hak wajib pajak berupa pengajuan keringanan sanksi administrasi meliputi beberapa bentuk. Yang pertama adalah pengurangan atau penghapusan sanksi denda. Yang kedua, pengurangan atau penghapusan sanksi bunga. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan atau penghapusan sanksi kenaikan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis keringanan sanksi. Secara spesifik ada 4 jenis sanksi yang mengancam dikenakan kepada wajib pajak atas kesalahan yang dilakukan. Pertama ada sanksi administratif berupa bunga, kedua sanksi administratif berupa denda, ketiga sanksi administratif berupa kenaikan, kemudian jenis sanksi yang terakhir sanksi berupa hukuman pidana. Berbeda dari 3 jenis sanksi sebelumnya, sanksi pidana bukan termasuk sanksi administratif. Secara umum, ketentuan mengenai pemberian sanksi pajak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6
tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, diantaranya melalui UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Berikutnya, sanksi bunga. Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak terutang. Besarnya sanksi bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan dilakukan. Semakin lama pembayaran pajak dilakukan, nilai sanksi bunga yang harus dibayar akan semakin besar. Sanksi bunga dihitung per bulan mulai dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak, namun dibatasi maksimal 24 bulan. Besaran tarif bunga ditetapkan berbeda setiap bulannya, tergantung keputusan Menteri Keuangan. Berikutnya, ada rincian kesalahan yang dikenakan sanksi berupa bunga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP. Yang pertama ada dalam pasal 8 ayat 2 dan 2A, mengenai pembetulan SPT masa dan SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Yang kedua, pasal 9 ayat 2A dan 2B, mengenai terlambat membayar pajak masa dan tahunan. Yang ketiga, ada dalam pasal 13 ayat 2, mengenai kekurangan membayar pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar karena berdasarkan hasil pemeriksaan ditemui pajak yang tidak atau kurang dibayar dan diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Lalu yang keempat ada pasal 13 ayat 2A, mengenai diterbitkan SKPKB karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui PKP tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP atau JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6E UU PPPN. Lalu yang berikutnya ada pasal 14 ayat 3, mengenai diterbitkan STP karena PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Lalu berikutnya ada dalam pasal 19 ayat 2, mengenai mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Lalu yang terakhir ada dalam pasal 19 ayat 3, mengenai kurangan bayar pajak karena diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata penghitung sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Lalu berikutnya ada sanksi denda. Sanksi denda dikenakan karena adanya pelanggaran terkait kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. Berbeda dengan halnya sanksi bunga yang ditetapkan per bulan, sanksi denda tidak tergantung pada lamanya keterlambatan terjadi. Selain itu, penetapannya bervariasi tergantung jenis kesalahannya. Untuk kesalahan tertentu dikenakan sanksi denda sebesar nilai nominal tertentu. Namun, untuk kesalahan lainnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak atau DPP atau dari jumlah pajak yang kurang bayar. Berikutnya, ada rincian kesalahan beserta sanksi denda yang akan dikenakannya sesuai UU KUP. Yang pertama ada dalam pasal 7 ayat 1, mengenai terlambat menyampaikan SPT masa dikenakan 100.000 untuk SPT PPH dan 500.000 untuk SPT PPN. Lalu berikutnya ada dalam pasal 7 ayat 1 juga, mengenai terlambat menyampaikan SPT tahunan dengan dikenakan 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi dan 1 juta untuk SPT tahunan badan. Lalu berikutnya ada dalam pasal 8 ayat 3, pengungkapan ketidakbenaran dikenakan 100% dari kurang bayar pajak. Lalu ada dalam pasal 14 ayat 4, mengenai PKP tidak atau terlambat membuat faktur. PKP tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap sesuai dengan pasal 13 ayat 5 UU PPN dengan dikenakannya 1% dari DPP. Lalu berikutnya ada dalam pasal 25 ayat 9, mengenai keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian.
dikenakan 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Lalu yang terakhir ada dalam pasal 27 ayat 5D mengenai banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Dikenakan 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Lalu yang berikutnya ada sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan dikenakan karena wajib pajak memberikan informasi salah. Sanksi sebagai dasar penghitungan pembayaran pajaknya jika dibandingkan kedua jenis sanksi administratif sebelumnya, yaitu denda dan bunga, sanksi kenaikan relatif lebih besar. Dalam UU KUP ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait pengenaan sanksi berupa kenaikan. Pertama, pasal 13 ayat 3 yang mengatur tentang tambahan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 75%. Tambahan tersebut dikenakan terhadap jumlah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang tidak atau kurang bayar, serta atas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang kurang atau tidak disetor. Kedua, sanksi terkait pasal 15 ayat 2 berupa tambahan kenaikan sanksi sebesar 100% dari pajak yang kurang bayar karena adanya kekurangan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Lalu ketiga, pasal 17 ayat 5 dan pasal 17D ayat 5 berupa sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Hal ini berlaku jika wajib pajak dengan kriteria tertentu atau yang memenuhi persyaratan tertentu telah memperoleh pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajak, namun berdasarkan diketahui terdapat pajak yang kurang dibayar sehingga diterbitkan SKPKB. Selanjutnya adalah tata cara untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Keuangan Nomor 8 Tahun 2013 tentang tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan penghapusan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tahunan pajak, pada pasal 5 ayat 2 hingga 6 dijelaskan ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pemohon harus mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Lalu yang kedua, permohonan tersebut harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, permohonan tersebut harus disertai dengan jumlah sanksi administrasi yang seharusnya dengan disertai alasan dari wajib pajak. Lalu yang keempat, permohonan tersebut harus ditandatangani oleh wajib pajak atau orang lain berdasarkan surat kuasa khusus yang sah. Lalu yang kelima, permohonan hanya dapat diajukan sebanyak 2 kali. Dengan permohonan yang kedua diajukan paling lambat 3 bulan sejak SK pertama dikirim. Izin melanjutkan mengenai studi kasus mengenai hak-hak wajib pajak orang pribadi. Di sini saya memberikan contoh bahwa Pak Budi adalah seorang wajib pajak pribadi yang mengalami kesulitan keuangan. Karena keterlambatan pembayaran pajak, Pak Budi dikenakan denda administrasi sebesar 2 juta. Saat ini ia tidak mampu membayar denda tersebut karena usahanya sedang menurun. Menurut saya langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Pak Budi di sini yang pertama yaitu mengajukan permohonan Pak Budi mengenai keringanan denda kantor pelayanan pajak KPP terdekat. Dia mengisi formulir dan melampirkannya melalui DJP online. Lalu yang kedua, menyiapkan dokumen pendukung. Di sini Pak Budi harus melampirkan dokumen pendukung seperti laporan keuangan yang usahanya menunjukkan penurunan pendapatan dan surat pernyataan ketidakmampuan membayar denda penuh.
Lalu di slide berikutnya ada proses verifikasi oleh DJP, yaitu di sini DJP memeriksa dokumen yang diajukan oleh Pak Budi untuk menentukan apakah permohonannya memenuhi syarat. Yang keempat, penerbitan keputusan setelah verifikasi. Di sini dimaksud bahwa DJP memberikan keputusan yang menyetujui pengurangan denda menjadi 1 juta. Lalu yang kelima, yaitu mengenai pembayaran sisa denda. Di sini Pak Budi juga wajib membayar denda yang sudah dikurangi sesuai keputusan DJP. Hasil akhir yang Pak Budi tempuh di sini mendapatkan keringanan denda yang membantu meringankan beban keuangannya Pak Budi. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Kesimpulan, pengajuan keringanan sanksi administrasi perpajakan diatur dalam UU KUP dan peraturan pelaksananya, memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh keringanan atas sanksi yang dikenakan. Prosedur pengajuan keringanan sanksi administrasi meliputi tahap persiapan dokumen, pengajuan ke KPP dan pemrosesan permohonan dengan jangka waktu penyelesaian maksimal 6 bulan. Persyaratan pengajuan meliputi kelengkapan dokumen keputusan atas permohonan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian menolak atau menolak karena tidak memenuhi persyaratan formal. Penutup, wajib pajak sebaiknya memahami dengan baik persyaratan dan prosedur pengajuan keringanan sanksi untuk meningkatkan kemungkinan dikabulkannya permohonan. Direktur Jenderal Pajak perlu memberikan sosialisasi yang lebih intensif mengenai fasilitas keringanan sanksi administrasi. Proses penyelesaian permohonan sebaiknya dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu 6 bulan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.